Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Pernahkah kalian bertanya, kemana keuangan negara sebenarnya digunakan dan apa yang membuat keuangan pemerintah dapat dipercaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnaini Azahra Ritonga dari kelas 11 Akuntansi SMK Swasta Siti Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 materi penting yang menjadi dasar akuntansi pemerintahan, yaitu pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan daerah, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta, ketiga, jenis-jenis laporan keuangan, 4, alur penggunaan dana APBD beserta pengalokasiannya. Masuklah kita ke materi pertama, yaitu pengaruh SAP terhadap laporan keuangan daerah. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Dengan SAP, seluruh laporan keuangan daerah memiliki format yang seragam, akurat, dan bisa diperbandingkan. Pengaruh SAP antara lain meningkatkan kualitas informasi karena pencatatan menjadi lebih rapi dan konsisten, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat menilai anggaran. Ketiga, memperkuat pengendalian internal karena transaksi harus dicatat secara aktual. 4. Mempermudah pemeriksaan BPK dan meningkatkan peluang mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Intinya, SAP membuat laporan keuangan daerah lebih terpercaya. Masuklah kita ke materi kedua, yaitu perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik digunakan oleh instansi pemerintah, sedangkan akuntansi swasta digunakan oleh perusahaan. Perbedaan utamanya yaitu tujuan. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan yaitu pertanggungjawaban dan pelayanan masyarakat, sedangkan akuntansi swasta atau bisnis tujuannya adalah mencari laba. Akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta memiliki perbedaan yaitu sumber pendapatan akuntansi sektor publik ialah pajak, retribusi, dana transfer. Sedangkan swasta, penjualan barang dan jasa. Standar akuntansi publik yaitu SAP. Sedangkan standar akuntansi swasta adalah SAK atau PSAK. Jadi, sektor publik berorientasi pada pelayanan, sedangkan sektor swasta berorientasi pada profit. Oke, kita masuk ke materi ketiga yaitu jenis-jenis laporan keuangan pemerintah. Pemerintah menyusun 7 laporan keuangan. Pertama, LRA. LRA membandingkan anggaran dan realisasi. 2. LPSA, menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih. Ketiga, LO, laporan surplus atau defisit operasional. Keempat, LPA, perubahan ekuitas pemerintah. Kelima, neraca, posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keenam, LAK, arus kas masuk dan keluar. Ketujuh, CALAK, penjelasan rincian dan kebijakan akuntansi. Semua laporan ini menjadi dasar transparansi pemerintah kepada masyarakat dan BPK. Materi yang terakhir yaitu alur penggunaan dana APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Sumbernya berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pusat, dan pendapatan sah lainnya. Penggunaannya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belanja operasi, seperti gaji pegawai dan pelayanan rutin. Kedua, belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan aset. Ketiga, belanja tidak terduga, seperti belanja darurat atau bencana. Keempat, belanja transfer, seperti dana desa dan bantuan sosial. Alurnya dimulai dari perencanaan, penyusunan RAPBD, pembahasan dengan DPRD, pengesahan, pelaksanaan anggaran, catatan transaksi, penyusunan laporan, pemeriksaan BPK, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban ke publik. Contoh pengeluaran dana APBD yang nyata yaitu pembangunan jalan, gaji guru, fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial. Demikian penjelasan singkat mengenai SAP, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis, jenis-jenis laporan keuangan, serta alur penggunaan APBD. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Gusnaini Azahra Ritonga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.